Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas struktur dan dinamika kimia, saya akan mempresentasikan salah satu materi kimia di SMA. Materi yang akan saya presentasikan adalah struktur Lewis dan muatan formal. Adapun pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah yang pertama tentunya hal-hal mengenai struktur Lewis itu sendiri. Yang kedua itu aturan penulisan struktur Lewis dan pengecualian dari aturan oktet. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah muatan formal. Jadi pada 30 menit ke depan kita akan membahas 3 materi ini. Sebelum kita membahas materi struktur Lewisnya itu sendiri, kita review dulu pada pertemuan sebelumnya mengenai ikatan. Ikatan dalam suatu molekul, contohnya kita punya molekul hidrogen atau rumusnya yang ada dalam kurung ini yaitu H2. Nah, H2 ini terdiri dari 2 atom hidrogen kan? Satu atom hidrogennya memiliki 1 elektron masing-masing. Sehingga saat mereka berikatan, mereka memakai 1 pasang elektron bersama. Struktur sebelah kiri ini sama dengan struktur sebelah kanan. Jadi dari struktur ini, apa itu ikatan? Kita bisa katakan ikatan sebagai elektron yang dipakai bersama. Ini ikatan ya, garis yang menghubungkan H1 dengan H yang lainnya. Ini adalah ikatan, dan ikatan ini ternyata awalnya dari sepasang elektron. Nah, apa hubungannya dengan struktur Lewis? Kita akan bahas di next slide. Oke, struktur Lewis itu sendiri adalah teori paling sederhana mengenai suatu ikatan. Kita perjelas. Di sini saya punya salah satu contoh struktur Lewis dari molekul metana yang terdiri dari 1C dan 4 atom H, atau struktur Lewis yang terlihat sebaran elektronnya saya gambarkan sebelah kiri. Nah, struktur Lewis itu merupakan suatu cara atau suatu penulisan untuk menjelaskan suatu ikatan. Coba kita lihat struktur di sebelah kanan. Struktur sebelah kanan ini adalah struktur Lewis. Nah, dari struktur ini kita bisa tahu bahwa metana itu memiliki 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis yang menghubungkan atom yang di tengah dengan atom yang di ujung. Kemudian, struktur Lewis itu menggambarkan distribusi elektron valensi. Ingat ya, elektron valensi. Distribusinya digambarkan di dalam satu molekul seperti pada struktur yang di sebelah kiri yang saya tunjuk. Di sini terlihat distribusi elektronnya seperti apa. Tapi sebelum kita menggambarkan distribusi elektron, kita harus tahu terlebih dahulu suatu molekul memiliki jumlah total elektron valensi berapa. Misal, CH4 ini elektron valensi dari C-nya sama dengan ada 4, kemudian elektron valensi dari hidrogennya 1. Nah, 4 ditambah 4 dikali 1, karena hidrogennya ada 4 ya, jadi ini 4, yang ini masing-masing 1, jadi 1 kali 4, 4 ditambah 4, maka total elektron valensinya ada 8. Nah, di struktur nomor di sebelah kiri maksud saya, ada 8 elektron. Sebarannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, struktur Lewis ini terdiri dari lambang unsur, karbon lambang unsurnya C, hidrogen lambang unsurnya H, dan titik. Titik yang mewakili elektron. Setiap titik mewakili 1 elektron valensi ya. Kemudian, pada umumnya ada 2 elektron di setiap sisi. Nah, contoh ya, pada umumnya itu contohnya si karbon ini. Pada umumnya dia punya 2 elektron di setiap sisi. Sisi atas ada 2 elektron. Sisi bawah ada 2 elektron juga. Sisi kiri dan kanan masing-masing ada 2 elektron. Dan satu atom itu pada umumnya punya 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Kiri, kanan, atas, bawah. Begitu maksudnya. Kemudian, jika semua sisi penuh, tadi ya yang 4 sisi ini penuh, ada 8 elektron di sekitar satu atom. Dan itu disebut oktet. Si karbon ini punya 8 elektron karena sisi-sisinya penuh. Nih, sisi-sisinya penuh. Maka si karbon ini memenuhi aturan oktet. Atau di sekitar atom karbonnya ada 8 elektron. Begitu. Kemudian, mengenai struktur Lewis juga, atom yang di tengah dinamakan atom pusat. Di sini siapa atom pusatnya? Karbon. Yang di tengahnya karbon. Dan biasanya atom pusat itu mengikat lebih dari 1 atom. Terlihat di sini karbon mengikat 4 atom hidrogen. Jadi tidak hanya 1, bisa 1 tapi bisa juga lebih. Kemudian atom di ujung mengikat hanya 1 atom. Nah, ini atom di ujung, atom di ujung, atom di ujung, atom di ujung. Masing-masing hanya terikat terhadap 1 karbon saja. H yang kiri terikat dengan 1 karbon, begitupun yang kanan, atas, dan bawah. Hanya mengikat 1 atom. Terakhir, atom pusat biasanya adalah atom yang kurang elektronegatif. Kalau pada struktur ini belum bisa dijelaskan ya, nanti di depan akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian,
atom hidrogen selalu berada di ujung. Jadi, walaupun atom hidrogen itu elektropositif atau kurang elektronegatif, dia tidak akan menjadi atom pusat. Karena biasanya memang selalu ada di ujung, seperti pada struktur CH4 ini. Gitu. Nah, ke materi selanjutnya yaitu mengenai aturan penulisan struktur Lewis dan pengecualian aturan oktet. Untuk membuat struktur Lewis seperti yang tadi, yang di slide sebelumnya itu adalah metana, kita membuatnya tidak dengan menebak-nebak. Misalnya, saya letakkan C-nya di tengah, atau saya letakkan hanya di tengah, C-nya di ujung. Atau kita menebak-nebak antara C dan H ada satu garis atau dua garis, maksudnya ada satu ikatan atau dua ikatan, dan lain sebagainya. Kita tidak menebak-nebak, tapi kita mengikuti aturan penulisan struktur Lewis. Jadi, ada aturan, ada step by step-nya. Sebagai berikut. Nah, tahapan-tahapan penulisan struktur Lewisnya kita jelaskan satu persatu, mohon diperhatikan. Yang pertama, tuliskan kerangka molekul. Setelah dituliskan kerangka molekulnya, letakkan atom pusat, letakkan atom dengan keelektronegatifan paling rendah sebagai atom pusat, gitu. Nah, contohnya di sebelah sini ada contoh, misal saya disuruh untuk membuat struktur Lewis dari karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu kan rumus molekulnya CO2 ya. Karena rumus molekulnya CO2, kita tuliskan dulu kerangka molekulnya. Kerangka molekul itu adalah susunan atom-atom tanpa adanya distribusi elektron. Jadi kalau misalnya kita tahu, ada CO2, C-nya 1, O-nya 2, letakkanlah posisi-posisinya seperti ini misalnya. Terus kenapa saya meletakkan C di tengah-tengah dan O-nya di ujung? Karena saya mempertimbangkan bahwa atom C, dia sebagai atom pusat, karena dia itu keelektronegatifannya paling rendah dibandingkan O. Dengan kata lain, O lebih elektronegatif dibandingkan karbon. Gitu. Sudah selesai tahap 1 ya, mengenai menuliskan kerangka molekul. Selanjutnya, kita menghitung jumlah elektron valensi keseluruhan. Contoh di sini ada CO2. Kita hitung. Elektron valensi dari C itu ada 4, elektron valensi dari O ada 6, oksigennya ada 2. Maka 6 dikali 2 ditambah 4. Berarti keseluruhan CO2 ini memiliki 16 elektron. Nah, seperti kita tahu, struktur Lewis itu adalah struktur yang memperlihatkan atau menggambarkan persebaran elektron pada suatu molekul. Jadi, bagaimana persebaran elektron di sekitar atomnya pada suatu molekul? Nah, kita punya 16 elektron nih. Pada struktur ini, bagaimanakah persebaran elektronnya? Kita lihat pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya mengatakan bahwa kita harus meletakkan sepasang elektron itu 2 elektron ya, di antara atom pusat, baik ini atom pusat, dan atom ujung. Kemudian lengkapi oktet dari atom ujung. Pertama-tama kita bikin sepasang elektron dulu ya. Saya coba di sini. Ini kan atom pusat, ini atom ujung. Kita bikin sepasang di antara mereka. Semoga terlihat ya titik-titik ini sebagai representasi dari elektron valensi. Nah, seperti itu udah. Setelah meletakkan sepasang elektron, kita lengkapi oktet dari atom ujung. Ini atom ujung yang oksigen ya. Baru ada 1, ada 2 di sekitar atom O-nya. Kita oktetkan atau kita ada 8 kan, simpan di sini 2, di atas, kan tadi sudah belajar ya, di setiap sisi ada 1 pasang. Nah, ini sudah oktet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan hal yang sama pada atom di kanan. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, kita periksa dulu nih, kita sudah mendistribusikan berapa elektron. Contoh, di sini saya sudah mendistribusikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pasang, alias 16 elektron. Berarti, tidak boleh lagi kita menambahkan elektron. Setelah itu apa langkahnya? Setelah itu langkahnya adalah cek atom pusat. Jika atom pusat belum oktet, gunakan pasangan elektron bebas pada atom ujung untuk membentuk ikatan rangkap. Jadi kalau ini kan atom karbonnya atau atom pusatnya masih ikatannya tunggal. Cek sudah oktet apa belum? Kita cek ya, ternyata dia belum oktet karena atom di sekitarnya, karena elektron di sekitar atom C-nya masih ada 4 saja. Berarti yang harus kita lakukan adalah gunakan pasangan elektron bebas pada atom ujung. Nah, pasangan elektron bebas yang dimaksud adalah ini. Bebas itu tidak berikatan ya. Nah, gunakan untuk membentuk ikatan rangkap. Jadi, kita gambarkan nanti elektronnya di sini menjadi elektron ikatan. Sama dengan yang kiri juga dioper elektronnya disimpan di sini. Sehingga kurang lebih strukturnya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah saya pindahkan elektron yang sini, maka di sekitar atom C atau di antara atom C dan atom O ada 2 pasang elektron. Ini juga sama, ada 2 pasang elektron, sehingga elektron di sekitar O itu 1 pasangnya berkurang gitu. Nah, kita cek lagi, apakah oksigen udah oktet? Oke, 1, 2,
3, 4. Ada 4 pasang, kali 2 ada 8, maka sudah oktet. Sama dengan oksigen yang di kanan. Sekarang apakah atom pusatnya sudah oktet? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang juga, 4 kali 2, 8 elektron. Karbon sudah oktet, oksigen sudah oktet, oksigen yang sebelah kanan juga sudah oktet. Kita bisa mengatakan struktur Lewisnya sudah jadi. Dan struktur Lewis yang memperlihatkan ikatan bisa digambarkan seperti ini. Karena ada 2 pasang elektron di antara C dan O, maka ini menjadi 2 garis atau 2 ikatan, atau disebut ikatan rangkap. Begitu. Nah, untuk lebih memahami mengenai pembuatan struktur Lewis atau penggambaran struktur Lewis, kita coba satu soal lagi ya. Di sini saya punya soal, tuliskan struktur Lewis dari PCl3. Tahap pertama dari membuat struktur Lewis adalah membuat kerangka molekul terlebih dahulu, yaitu membuat susunan atom-atom tanpa adanya elektron. Seperti ini misalnya. Letakkan P di tengah, Cl, Cl, Cl mengelilinginya atau ada di ujung. Kenapa saya meletakkan P di tengah, tidak Cl yang di tengah misalnya, dan P yang ini di sebelah kanan misalnya? Karena tadi kita sudah tahu, atom yang menjadi atom pusat adalah atom yang lebih elektropositif atau atom yang kurang elektronegatif. Artinya Cl yang lebih elektronegatif menjadi atom ujung. Atau cara lainnya, misal kita udah lihat jelas di sini komposisi atom dalam molekulnya, fosfornya ada 1, Cl-nya ada 3. Yang paling sedikit itu fosfor dan biasanya yang paling sedikit itu dia akan menjadi atom pusat. Oke, kerangka udah dapet nih seperti ini. Sekarang yang namanya struktur Lewis itu kan adalah sebaran elektron valensi ya di sekitar atom-atomnya. Nah, bagaimana kita menyebarkan atau mendistribusikan elektron valensinya? Pertama-tama tentu kita harus tahu dulu jumlah total elektron valensinya. Nah, jumlah elektron valensinya dihitung dari masing-masing atom. Kita tahu kalau fosfor itu elektron valensinya 5, dia kan golongan 5 ya, dan Cl itu golongan 7. Jadi elektron valensinya 7, Cl-nya ada 3, 7 kali 3, nanti ditambahkan 5. Jadi totalnya kita harus mendistribusikan 26 elektron di kerangka ini. Coba ya. Setelah kita tahu ada 26 elektron dan kita tahu kerangkanya, pertama-tama kita buat dulu sepasang elektron di antara atom pusat dan atom ujung. Nah, ini saya letakkan dulu ya. Sepasang, artinya ada 2 elektron. Seperti ini. Setelah itu, kita oktetkan atom ujung. Oktet itu ada 8 elektronnya, sementara di Cl ini baru ada 2. Maka kita buat lagi 6 elektron di Cl yang sebelah kiri. Seperti ini, sudah oktet ya klornya. Sebelah kanan juga itu 2 elektron ya maksudnya. Itu, seperti itu. Jadi dia ada 8 elektron juga. Setelah kita mengoktetkan atom ujung, kita konfirmasi dulu nih ada berapa elektron yang sudah kita distribusikan. Di sini ada 4 pasang kali 3. 4 kali 3, 12. 12 pasang dikali 2 elektron, baru 24 elektron. Sementara yang kita punya itu 26 elektron. Berarti 2 elektron lagi harus kita simpan di mana ya? Karena Cl udah penuh, Cl ini udah penuh, Cl pasti 2 elektronnya di sebelah sini. Sekarang kita cek. Cl udah oktet tadi ya, kita udah cek masing-masing. Yang ini sekali lagi maksudnya adalah 2 elektron ya. Ini tadi salah nih. Nah, sekarang si fosfornya apakah sudah oktet? Kita cek 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 juga, ada 4 pasang juga. 4 kali 2, 8 elektron. Sehingga inilah struktur Lewis akhirnya. Jadi, fosfor itu punya 1 ikatan, 2 ikatan, 3 ikatan. Nah, ini di sini. 1, 2, 3, dan 1 pasangan elektron bebas di atom pusat. Jadi, ini untuk memperjelas saja bahwa yang berada, elektron pasangan yang berada di antara atom pusat dan atom ujung, atau yang menghubungkan 2 atom, itu namanya pasangan elektron ikatan. Sementara yang tidak berikatan namanya pasangan elektron bebas. Paham ya? Udah 2 contoh. Nah, sekarang kita masuk ke pengecualian oktet, atau pengecualian aturan di mana elektronnya itu harus ada 8. Yang pertama, pengecualian aturan oktet itu untuk atom H. Atom H sudah jelas dia sendirinya pun hanya memiliki 1 elektron. Jadi sulit untuk mendapatkan struktur oktet. Atau ada 8 elektron itu susah gitu. Jadi atom H itu sudah jelas tidak akan pernah oktet dan itu boleh karena masuk ke dalam pengecualian dan disebutnya sebagai duplet, hanya 2 elektron di sekitar atom. Kemudian yang kedua, pengecualiannya itu adalah oktet yang tidak lengkap atau kurang dari 8 elektron di sekitar atom. Contoh pada boron. Di sini boron memiliki struktur Lewis pada Bf3 memiliki struktur Lewis sebagai berikut. Nah, si boronnya itu hanya ada 3 pasang elektron atau 6 elektron, artinya oktetnya tidak lengkap. Kemudian ada pengecualian untuk atom periode ketiga atau yang lebih besar, maksudnya periode 4 dan selanjutnya.
Contoh untuk periode ketiga itu adalah atom fosfor dan atom sulfur. Contoh pada struktur Lewis PCl5, atom fosfor itu tidak oktet, tapi dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasang elektron, artinya dia ada 10 elektron. Jadi bisa disebut dia sebagai oktet diperluas atau superoktet, lebih dari 8. Begitupun sulfur. Sulfur itu ada 6. 6 kali 2 ada 12 elektron. Sangat banyak ya, lebih dari 8. Dan itu boleh tidak oktet karena masuk ke pengecualian ya. Jadi hidrogen, boron, fosfor, sulfur boleh tidak oktet. Jadi boleh lebih dari 8, ini boleh kurang dari 8, ini bahkan hanya 2. Nah, siapa yang wajib oktet tadi seperti dalam aturan? Yang wajib dalam oktet itu adalah atom pada periode 2. Contohnya oksigen. Tadi oksigen pada CO2 wajib banget oktet. N juga nitrogen dan fluor juga wajib oktet. Seperti pada struktur ini, fluor itu pasti oktet. Yang ini juga pasti oktet karena dia itu dari periode 2 atau dari baris kedua pada SPU. Nah, untuk lebih menjelaskan penjelasan sebelumnya mengenai aturan pengecualian, kita punya soal yang kedua, yaitu tentang struktur Lewis ClF3. Kita ambil cepatnya saja karena saya anggap kalian sudah paham. Pertama-tama kita hitung, ya kita punya kerangka molekulnya dulu, terus hitung dulu jumlah elektron valensi totalnya, ternyata ada 28 elektron, dihasilkanlah seperti ini. Lihat bahwa Cl itu nomor atomnya 17 ya. 17 berarti 2, 8, 7. Nah, berarti dia ada di periode 3. Boleh dia lebih dari 8 atau boleh dia tidak oktet. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang elektron, berarti dia ada 10 elektron. Dia masuk ke dalam aturan superoktet. Jadi ini adalah struktur Lewis dari ClF3 yang merupakan pengecualian dari aturan oktet. Gitu. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang muatan formal. Muatan formal, sebetulnya walaupun judulnya muatan formal itu bukan muatan real dari suatu atom. Kemudian, muatan formal merupakan bilangan yang memperlihatkan kekurangan atau kelebihan suatu muatan pada atom. Muatan formal dari suatu atom dicari dengan cara jumlah elektron valensi dari suatu atom dikurangi jumlah elektron bebas, dikurangi setengah dikali jumlah elektron ikatan. Nah, kita lihat ke contoh yang ini. Di sini saya sudah punya struktur Lewis dari NO2 yang bermuatan positif pada atom pusatnya. Ini udah jadilah ya. Nah, kita lihat di sini ada muatan positif. Muatan positif 1 pada N ini disebut muatan formal. Namun bukan real dia bermuatan plus 1, cuma memberitahukan bahwa nitrogen ini kelebihan satu muatan pada atomnya. Begitu. Cara menghitungnya kita praktekkan di sini ada atom oksigen. Muatan formal dari atom oksigen itu tadi rumusnya itu kan jumlah elektron valensi. Oke, jumlah elektron valensi dari oksigen itu 6. Dikurangi jumlah elektron bebasnya ada 1 pasang, 2 pasang, maka itu artinya 4 elektron. Dikurangi setengah dari jumlah elektron ikatan. Ini setengah. Jumlah elektron ikatannya ada 1 pasang, 2 pasang, artinya 4 elektron. Setengah dari 4, 2. 6 kurang 4 kurang 2, ya, sama dengan 0. Maka oksigen di sini tidak bermuatan formal. Ini pun tidak bermuatan formal. Kemudian kita hitung untuk nitrogennya. Untuk muatan formal nitrogen, jumlah elektron valensi dari nitrogennya kan 5, dikurangi jumlah elektron bebasnya tidak ada, pada sekitar N tidak ada, kemudian dikurangi lagi setengah dari jumlah elektron ikatan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ikatan atau ada 8 elektron. Setengah dari 8 itu 4, 5 dikurang 4 sama dengan plus 1, maka di sini diberilah tanda plus pada atom nitrogen, artinya dia kelebihan satu muatan pada atomnya. Selanjutnya mengenai muatan formal, untuk molekul netral, struktur Lewis dengan muatan formal sama dengan 0 lebih disukai. Jadi, untuk struktur Lewis yang disukai dan disarankan itu, muatan formalnya harus mendekati 0. Kemudian, selanjutnya struktur Lewis dengan muatan formal lebih besar, misalnya plus 1, kurang disukai dibanding struktur Lewis dengan muatan formal lebih kecil, misalnya 0. Jadi, kalau ada muatan formal plus 1 dan 0, pasti yang lebih disukai itu adalah yang 0. Pokoknya yang lebih kecil gitu ya. Selanjutnya, di antara struktur Lewis yang mempunyai distribusi muatan formal yang sama, struktur yang lebih disukai adalah struktur dengan muatan formal negatif pada atom yang lebih elektronegatif. Jadi, intinya match gitu. Kalau mau muatan negatif, dia harus ada di atom yang elektronegatif atau yang lebih elektronegatif begitu. Nah, kita coba untuk mengerjakan soal nomor 3 untuk mengetahui kenapa kita harus mencari muatan formal. Urgensinya apa sih? Kita lihat dulu soalnya.
Kata soal, manakah struktur Lewis dari CH2O yang lebih disukai? Jadi singkat cerita, kita membuat struktur Lewis dari CH2O. Ternyata ada yang dapat struktur nomor kiri, yang di sebelah kiri, ada yang dapat struktur yang sebelah kanan. Kita mau memilih nih mana struktur yang lebih disukai, sementara keduanya itu sudah sama-sama mengikuti aturan-aturan pembuatan struktur Lewis. Contoh kita cek, yang sebelah kiri, hidrogennya sudah duplet, karbonnya sudah oktet, 1, 2, 3, 4, tuh udah oktet. Oksigennya sudah oktet, hidrogennya pasti duplet. Yang sebelah kanan juga, hidrogennya masing-masing duplet, karena memang hidrogen duplet, karbonnya oktet, oksigennya juga oktet. Mana dong yang benar? Sementara keduanya sudah memenuhi aturan pembuatan struktur Lewis. Nah, untuk menentukan mana yang lebih disukai atau mana yang lebih benar, itu dengan menghitung muatan formalnya. Muatan formal yang lebih mendekati 0 lebih disukai, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini kita jawab bahwa yang lebih disukai itu yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Gimana caranya menentukannya? Kita coba hitung masing-masing dari muatan formal pada atom di struktur 1. Hidrogen sudah jelas dia 0 ya, karena kan hidrogen itu elektron valensinya 1, dikurangi elektron bebasnya nggak ada, dikurangi setengah dari elektron ikatan, setengah dari 2 kan 1, 1 kurang 1, 0. Ini sudah 0, ini sudah 0, begitupun di struktur yang kanan hidrogen juga 0. Nah, bedanya karbon di struktur kiri itu minus 1. Kita hitung. Karbon itu elektron valensinya 4. Karbon elektron valensinya 4 dikurangi elektron bebasnya ada 2. Tersisa 2. Dikurangi setengah dari 1, 2, 3. Setengah dari 3 pasang elektron itu berarti ada 6 ya. Setengah dari 6 itu 3. 2 dikurangi 3 itu minus 1. Nah, sekarang oksigen. Cara menghitung muatan formalnya, oksigen itu golongan 6. Dikurangi 2 elektron bebas, tinggal 4. Dikurangi setengah dari 6 elektron. Setengah dari 6 elektron 3, dikurangi 3. Tersisa 1, maka dia plus 1. Ini muatan formal karbon minus 1, muatan formal dari oksigen plus 1. Dari posisinya saja mengenai keelektronegatifannya, ini sudah tidak tepat. Kenapa? Tadi disebutkan bahwa atom yang lebih elektronegatif harus memiliki muatan yang negatif. Sementara yang elektropositif, yaitu si karbon, yang lebih elektropositif harus bermuatan positif. Maka yang kanan itu lebih disukai. Karena ya muatan formalnya pun masing-masing 0. Hitung saja, 4 dikurangi 0 dikurangi setengah dari 8, ya 0. Oksigen pun 6 dikurangi 4, 2. 2 dikurangi setengah kali 4, 0. Jadi struktur yang sebelah kanan lebih disukai. Itulah gunanya kita menghitung muatan formal untuk memilih mana struktur Lewis dari beberapa kemungkinan itu mana yang lebih disukai. Begitu. Jadi kesimpulannya setelah kita bahas 3 sub dari materi yang kita sampaikan adalah yang pertama, struktur Lewis itu adalah struktur yang menggambarkan distribusi elektron valensi suatu atom dalam molekul. Struktur Lewis merupakan teori ikatan paling sederhana. Kemudian untuk aturan penulisan, struktur Lewis itu ditentukan dengan aturan tertentu, bukan menebak-nebak. Seperti yang telah kita jelaskan beberapa stepnya ya. Kemudian selain mengikuti aturan penulisan tadi, harus diingat ada pengecualian aturan oktet, yaitu contohnya atom hidrogen yang dia itu akan duplet, atom boron dia oktet yang tidak lengkap atau kurang dari 8, atom periode 3 itu atom yang oktetnya diperluas atau superoktet atau lebih dari 8. Kemudian terakhir muatan formal. Muatan formal ini bukan merupakan muatan nyata, hanya sebagai perhitungan kelebihan atau kekurangan muatan elektron, tapi membantu memprediksi struktur Lewis yang lebih disukai. Untuk pemaparan mengenai struktur Lewis dan muatan formal dicukupkan sekian. Semoga dengan menonton video ini, kalian dapat mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal yang serupa. Saya Ajeng Dali Alami Hadiati, pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.